Selamat bertemu kembali dalam kuliah analisis sistem. Kali ini kita akan melihat konsep organisasi dan manajemen sebagai pengantar dalam kuliah kita yang nantinya akan kita gunakan berkaitan dengan contoh kasus kita di organisasi. Dalam sejumlah literatur, organisasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki. Dari sini kita bisa melihat bahwa organisasi dinyatakan sebagai dua orang atau lebih, berarti lebih dari satu. Tidak ada organisasi yang hanya memiliki satu orang sebagai pengelolanya, jadi harus lebih dari satu. Kemudian kata kuncinya adalah tujuan. Organisasi dibentuk karena ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian tujuan tadi diterjemahkan ke dalam sebuah formalitas dengan adanya ikatan hierarki. Kemudian secara hakikat, sebetulnya organisasi adalah alat administrasi dan manajemen. Organisasi sebagai wadah di mana semua kegiatan administrasi dan manajemen diselenggarakan. Kemudian organisasi juga sebagai proses interaksi antara orang yang menjadi anggota organisasi itu. Jadi pada dasarnya organisasi adalah sebuah wadah di mana ada kegiatan administrasi dan manajemen, serta kita bisa melihat dalam organisasi terjadinya proses interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota dari organisasi itu. Secara umum, organisasi memiliki sejumlah komponen, diantaranya adanya tujuan dan misi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada yang ingin dicapai. Kemudian biasanya terdiri dari sejumlah fungsional, adanya staf dan pegawai dalam rangka pengelolaan organisasi, adanya dukungan anggaran atau dana untuk menjalankan sejumlah kegiatan di organisasi. Kemudian yang lain adanya dukungan peralatan dan perlengkapan. Kemudian memiliki sistem hubungan kerja. Di sana kita akan melihat siapa yang memiliki wewenang dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian untuk tertib administrasi dan kerja di organisasi, biasanya setiap organisasi memiliki sejumlah prosedur dan tata cara kerja. Kita bisa melihat beberapa model organisasi. Di antaranya ada organisasi dalam bentuk organisasi garis, kemudian organisasi staf, organisasi fungsional, ada juga organisasi matriks, dan kita juga mengenal ada organisasi panitia, ya. Jadi kalau mahasiswa biasanya membuat kepanitiaan, misalnya ospek, ya, dan lain-lain, ya, ada banyak sebetulnya. Nanti kita coba lihat beberapa di antaranya. Nah, sebagai contoh sudah disebutkan tadi, salah satunya adalah organisasi garis. Ini adalah model organisasi yang sederhana, di mana ada seorang pimpinan, kemudian memiliki bawahan yang biasa dikenal sebagai supervisor, dan supervisor langsung membawahi sejumlah pekerja. Nah, biasanya ciri organisasi garis ini karena sederhana, maka biasanya ada kedekatan
secara psikologi antara pimpinan dengan bawahannya. Bahkan mungkin setiap pekerja itu juga mengenal dengan dekat siapa pimpinannya. Tidak jarang di beberapa organisasi, pekerja-pekerja ini malah memanggil pimpinannya hanya dengan namanya saja. Nah, ini contoh dari organisasi garis. Contoh lainnya adalah organisasi staff. Sedikit agak kompleks dibandingkan sebelumnya organisasi garis. Pada organisasi staff, level tertinggi dipegang oleh manajer, di mana manajer ini membawahi sejumlah staff yang memegang sejumlah peran di dalam pengelolaan organisasi. Sebagai contoh, di dalam gambar ini manajer membawahi sejumlah orang yang mengelola fungsional-fungsional, diantaranya keuangan, personalia, dan lain-lain. Ada perencanaan, pengawasan, dan lain-lain. Selain itu juga manajer bisa langsung turun ke level di bawahnya, yaitu untuk mengontrol pekerjaan di unit-unit kerja. Nah, jadi sedikit lebih rumit karena di sini ada staf-staf khusus yang dibentuk dalam rangka pengelolaan organisasi. Jadi orang yang ditunjuk di sana itu akan punya pekerjaan fokus pada satu bidang saja. Jadi misalnya ada yang mengurusi keuangan saja, ada yang personalianya dan sebagainya. Nah, jadi ini sedikit rumit sehingga ada kemungkinan kedekatan antara manajer dengan pekerja-pekerja di unit-unit yang menjadi bawahannya itu kurang begitu dekat. Model lain dari organisasi yang lebih kompleks adalah adanya organisasi fungsional. Kalau kita lihat, pimpinan tertinggi biasa disebut sebagai direktur utama. Direktur utama ini akan membawahi sejumlah direktur, di mana direktur-direktur di bawahnya itu masing-masing akan memimpin sebuah direktorat atau divisi. Berikutnya, setiap divisi nanti memiliki model pengelolaan sendiri-sendiri. Jadi direktorat produksi itu akan punya keuangan sendiri, kemudian punya kepegawaian sendiri, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang mengatur semua kegiatan di bawahnya itu adalah tanggung jawab dari setiap direktur. Nah, ini tentunya organisasi yang lebih besar lagi, di mana ada kemungkinan pegawai-pegawai di layer terbawah itu sudah tidak kenal mungkin dengan direktur utamanya. Bahkan mungkin setiap pekerja di sebuah direktorat itu juga tidak kenal dengan pekerja lain di direktorat lainnya. Bahkan mungkin musuhan, saling bersaing dan seterusnya. Jadi ini contoh organisasi yang sudah cukup kompleks dan rumit. Lalu apa manajemen? Ada sejumlah definisi dari manajemen yang disampaikan oleh beberapa peneliti, diantaranya ada John D. Millis. Dinyatakan di sana bahwa manajemen adalah proses memimpin, memperlancar pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Jadi sama kalau dilihat kata kuncinya di sini. Manajemen itu adalah ada pimpinannya berarti ya. Kemudian dia adalah alat untuk memperlancar pekerjaan. Disebut di sana ada orang-orang terorganisasi secara formal, sebagai definisi organisasi tadi formal, dan ada tujuan yang diinginkan. Kemudian Outweighted mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ada juga di sini disampaikan bahwa manajemen itu alat sebetulnya dan digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi ada kata-kata kunci yang mirip.
George C. Davis mengatakan ini agak lebih lengkap, dikatakan bahwa manajemen adalah proses yang khas di mana di dalamnya ada tindakan planning, organizing, actuating, and controlling. Di mana pada masing-masing bidang itu digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi sama ada tujuan, cuma caranya ya tetap manajemen itu alat dan caranya disampaikan menggunakan sejumlah tindakan ya, ada planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi George lebih lengkap mengatakan tindakan-tindakannya aja. Jadi kita masih bisa membreakdown planning itu seperti apa, organizing seperti apa, dan seterusnya. Sebagai pengetahuan yang lain, bahwa manajemen itu bisa ditemukan dimanapun di organisasi. Jadi kita mungkin nanti ketika mengamati sebuah organisasi, kita akan mendapati bahwa manajemen itu sebetulnya ada di manapun. Yang membedakan nanti kita akan melihat bahwa setiap manajemen itu memiliki tingkatan dalam berbagai bidang fungsional. Jadi misalnya kalau kita bicara fungsi produksi, di dalam produksi itu ada sejumlah manajemen. Dan biasanya nanti ada tingkatannya. Ya, di bawah kita bisa melihat ada tingkatan manajemen, misalnya tingkat operasional itu yang paling rendah, kemudian ada pengendalian manajemen dan strategis yang paling atas. Jadi dalam sebuah produksi ada manajemen yang berada di strategis, ada manajemen yang ada di pengendalian, dan ada yang di operasional. Nah, pembagiannya seperti itu. Jadi ada di mana-mana sebetulnya konsep manajemen itu. Hal lain yang terkait dengan manajemen adalah adanya bidang fungsional, tadi sudah disebutkan. Nah, biasanya ada 3 bidang utama: pemasaran, manufaktur, dan keuangan. Selain ini mungkin ada bidang-bidang lain yang menjadi support seperti misalnya kepegawaian, ya, administrasi, dan sebagainya. Kemudian apa sebetulnya yang dilakukan oleh manajemen? Menurut Henry Fayol, ini sudah disampaikan juga oleh George, bahwa fungsi manajemen adalah melakukan planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Jadi ada tambahan di sini staffing and directing, ya. Itu adalah menurut Henry Fayol. Kemudian beberapa peran manajerial, ini cukup penting keberadaan manajerial. Yang pertama adalah persoalan interpersonal. Ya, bagaimana menjembatani antar pribadi di setiap orang yang menjadi anggota di organisasinya. Kemudian ada figur sebagai kepala, kemudian leadership, pemimpin, dan penghubung. Penghubung baik antara bawahan dengan bawahan ataupun bawahan dengan atasan. Kemudian manajerial juga memerlukan peran-peran informasi, misalnya untuk pemantauan, untuk diseminator atau pewarta, kemudian sebagai juru bicara. Jadi ada peran-peran informasi yang dititipkan ke manajerial kaitannya dengan hubungan-hubungan dengan personil baik di atas maupun di bawah. Kemudian manajerial juga memiliki peran-peran keputusan, diantaranya ada kewirausahaan, kemudian disturbance handler, ada resource allocation, dan negosiator. Lalu apa hubungan antara manajemen, dalam hal ini diwakili oleh pelakunya yaitu manajer, dengan sistem? Sistem tentunya apa yang ada di organisasinya. Kita ketahui bahwa organisasi memiliki tujuan. Kemudian sekarang persoalannya bagaimana mekanisme mengendalikan agar tujuan tadi bisa dicapai, yaitu dengan melakukan mengolah atau melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka mengolah sumber daya agar tujuan-tujuan tercapai. Nah, di dalam mekanisme pengendaliannya, kita akan mengenali nanti ada kegiatan dalam rangka memberi masukan, kemudian melakukan pengolahan dalam bentuk transformasi atau perubahan bentuk,
dan akhirnya nanti ditemukan sejumlah keluaran yang seharusnya keluaran tadi bisa bermanfaat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sehingga mekanisme pengendalian ini akan penting agar apa yang didapatkan dalam keluaran itu bisa mendukung tercapainya tujuan. Nah, peran dari manajemen itu terutama adalah di dalam melakukan mekanisme pengendalian agar proses mulai dari masukan, transformasi, dan munculnya keluaran itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kaitan dengan adanya peran-peran informasi di organisasi, nanti kita bisa melihat bahwa organisasi memerlukan sumber daya informasi karena ada sejumlah faktor, diantaranya adalah dibuatnya rencana-rencana strategis yang akan berguna untuk menjalankan organisasi di masa depan. Misalnya, adanya rencana strategis untuk mengolah sumber daya pemasaran, sumber daya manufaktur, manusia, keuangan, dan sebagainya yang di sini nanti membutuhkan sumber daya informasi agar rencana strategis tadi bisa dihasilkan. Nah, ini nanti akan kita turunkan menjadi peran-peran dalam sistem yang kita akan amati di organisasi. Ya, supaya sistem-sistem yang kita amati tadi, di dalam penilaiannya kita bisa mengatakan bahwa sistemnya punya manfaat. Salah satunya adalah bisa mendukung terpenuhinya informasi. Di dalam konsep yang lain, bahwa sebuah organisasi memiliki lingkungan, di mana kemudian manajemen sebagai alat untuk mengendalikan sumber daya organisasi harus memiliki informasi terkait dengan lingkungannya. Nah, lingkungan yang dimaksud misalnya adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini adalah lingkungan dari sebuah organisasi yang punya impact, punya dampak terhadap berjalannya organisasi. Kemudian masyarakat termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang memiliki peluang untuk menjadi sasaran dari produk sebuah organisasi. Kemudian adalah pelanggan yang sudah menggunakan produk. Kemudian jangan lupa bahwa organisasi juga punya pesaing. Unpas sebagai organisasi juga punya pesaing, yaitu sekolah-sekolah swasta lainnya termasuk sekolah negeri. Kemudian pemegang saham atau pemilik ini juga bisa menjadi faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Kemudian serikat pekerja ini juga kadang-kadang menjadi persoalan, ya, karena ingin ada perbaikan di dalam faktor pegawai, ya, misalnya pengupahan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa bahwa apa yang dikerjakan oleh organisasi itu membutuhkan bahan, ya, sumber daya. Nah, jadi perlu ada pemasok. Jadi kalau misalnya pabrik tahu kan butuh kedelai mungkin, ya. Nah, pemasok bisa menjadi faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian masyarakat keuangan dalam hal ini adalah contohnya perbankan, ya. Itu juga punya impact terhadap organisasi yang perlu diwaspadai oleh manajemen organisasi. Masih ada hubungan dengan pernyataan manajemen informasi bahwa seluruh aktivitas akan memperoleh informasi dan kemudian akan menggunakan seefektif mungkin serta membuangnya pada saat yang tepat. Jadi setiap manajemen akan memerlukan informasi dan akan menggunakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya di organisasi.
Jadi pada manajemen informasi, pada kegiatan bisnis misalnya, bahwa kepentingan mengelola informasi itu akan memiliki pengaruh terhadap ekonomi internasional, kemudian persaingan, meningkatnya kerumitan teknologi, kemudian batas waktu yang semakin singkat karena teknologi, maka kadang-kadang waktu menjadi singkat. Dulu mengirim email perlu 1 minggu misalnya ke Amerika. Sekarang dalam hitungan detik menggunakan email itu sudah sampai. Kemudian kendala-kendala sosial mungkin yang perlu diperhatikan. Ya karena tidak jarang kemudian persoalan bisnis dengan dukungan teknologi itu akan mempengaruhi juga sejumlah hal kaitannya dengan aspek-aspek sosial. Di beberapa teori dikatakan bahwa manajemen memiliki sejumlah unsur yang bisa atau biasa kita kenal sebagai man, material, mesin, method, money, market. Biasanya kita menyingkatnya 5M ya. 5M sekarang sudah nambah ya. Ada market itu masuk, bahkan nambah satu lagi mungkin yang disebut dengan I ya, informasi. Jadi ada 7 sebetulnya, 6M dan 1I ya. I-nya adalah informasi. Nah, jadi sudah nambah ya dari 5M tadi ya menjadi 6M tambah 1I yaitu informasi. Kemudian sudah disebutkan bahwa manajerial memiliki level, tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian kita coba detailkan. Level manajerial diantaranya adalah adanya level atas. Biasanya level manajemen yang di atas ini punya kepentingan untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Jadi sejumlah kebijakan dan pengambilan keputusan penting organisasi itu ada di manajemen level atas. Kemudian ada manajemen level menengah. Ini adalah untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan level menengah. Ada manajemen level bawah, ini untuk perencanaan dan pengawasan operasional, serta mengambil keputusan untuk level operasional. Sedangkan yang paling rendah, yang akan menjalankan semuanya itu adalah operator. Operator memiliki kepentingan untuk melakukan pemrosesan transaksi dan melakukan respon terhadap sejumlah permintaan. Lalu apa hubungan manajemen atau pengelola tadi dengan sistem yang akan kita pelajari? Ya, dalam hal ini kita akan lebih mengarah kepada konsep sistem formasi. Yang pertama adalah bahwa salah satu komponen fisik dari sistem formasi adalah personil sebagai pengelola informasinya. Maka dengan melihat hubungan itu akan kita lihat bahwa hubungan antara sistem formasi dengan pengelolanya itu sangat erat. Tadi padahal kita sebut bahwa mengelola itu salah satunya adalah persoalan hubungan manusianya ya. Jadi sistem informasi yang kita amati nanti dibutuhkan oleh organisasi dan sangat tergantung dari bagaimana manajemen mengelolanya. Kemudian pengelola sistem informasi itu terorganisasi dalam satu struktur manajemen. Jadi penting nanti di dalam melakukan survei kita harus memahami juga struktur dari manajemen di organisasi yang kita amati. Ya, kita memerlukan pemahaman itu untuk melihat level manajemennya, karena setiap level manajemennya itu memiliki pekerjaan yang berbeda ya, antar levelnya. Nah, jadi nanti ketika survei kita mungkin perlu tahu struktur dari manajemennya yang strategis sampai ke yang operasional.
Kaitannya dengan manajemen, apa sebetulnya manajer? Manajer adalah pelaksana dari manajemen yang merupakan pimpinan organisasi yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial. Beberapa keahlian manajer misalnya harus bisa berkomunikasi, kemudian memiliki keahlian untuk memecahkan persoalan. Jadi kalau ada yang mau jadi manajer, ya paling tidak dua ini harus bisa dipenuhi. Kemudian memiliki sejumlah pengetahuan. Ya kalau sekarang itu ya harus paham komputer. Komputer tidak harus yang besar yang kita lihat di lantai 6 ya di lab kita, bukan. Tapi HP sekarang atau handphone, smartphone itu sudah komputer juga. Nah, jadi model-model komputer itu kan sekarang sudah berkembang ya. Kemudian mengerti informasi. Kenapa? Karena manajer adalah orang yang nantinya melakukan proses-proses pengelolaan. Berikutnya kita akan melihat sejumlah kategori kemampuan manajer. Pada slide yang pertama ini kita melihat beberapa kemampuan menurut Auren Turis. Ya. Auren Turis membaginya menjadi 3 kemampuan. Yang pertama adalah human relation skill, yaitu kemahiran yang bertalian dengan hubungan kerja kemanusiaan. Ya, seperti misalnya bagaimana bekerja dengan bawahan, ya, bisa memupuk hubungan baik dengan atasan, ya, melakukan koordinasi dengan manajer yang setingkat. Jadi hubungan-hubungan manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan procedural and administrative skill, yaitu mengendalikan pekerjaan tata usaha, bisa menggunakan waktu secara efektif, ya. Jadi perlu dimiliki oleh manajer juga ya, kemampuan untuk administrasi. Kemudian personal skill. Ya, ini adalah berkaitan dengan individu dari manajernya. Misalnya bisa mengatur daya ingat, bisa fokus terhadap pekerjaan ya, pemusatan pikiran dan sebagainya. Jadi Auren mengatakan ada 3 kemampuan ini yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Pendapat lainnya adalah dari Rex Harlow. Nah, ini sama juga, ada 3 kategori kemampuan yang harus dimiliki manajer. Yang pertama adalah technical skill, yaitu kemahiran yang cukup untuk melakukan tugas, khususnya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi mungkin ini mirip dengan sebelumnya, yaitu yang procedural skill ya. Kemudian ada human skill, kemahiran yang bercorak kemanusiaan yang cukup dalam bekerja sama dengan sesama untuk menciptakan keserasian kelompok yang efektif. Ya, ini sama dengan aspek human di sebelumnya ya. Kemudian ada conceptual skill, kemahiran menyelami keadaan dalam menemukan hubungan dari berbagai faktor. Ya, ini kemampuan pribadi yang sama juga tadi sudah disebutkan sebelumnya ya. Ada juga kemampuan pribadi ya, supaya yang bersangkutan bisa mengambil langkah-langkah maksimal ya untuk menangani persoalan-persoalan di organisasi. Sedangkan Katz ini juga menyampaikan kategori kemampuan manajernya dengan menggunakan matriks ya. Jadi dia menyampaikan ada 3 kelompok yang horizontal ya, ada higher manager, ada middle manager dan lower manager. Dimana kalau kita lihat semakin tinggi level manajernya menurut Katz, maka konseptual skillnya itu lebih dibutuhkan. Sedangkan semakin rendah level manajernya, maka yang dibutuhkan adalah technical skillnya. Sedangkan human skill itu harus dimiliki oleh semuanya ya, karena itu kan matriksnya sama besar ya. Nah, jadi kalau yang technical skill itu lebih banyak ya, bukan mutlak bahwa yang level atas tidak perlu, bukan, tapi
lebih banyak dibutuhkan oleh yang manajer yang level bawah ya. Sedangkan manajer level atas itu lebih membutuhkan yang konseptual skill. Itu kata Katz. Nah, kaitannya dengan kegiatan survei kita nanti, maka kita juga harus mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan dari manajerial. Nah, kalau kita melihat pengelompokan level manajerial, kita lihat di gambar ini bahwa semakin tinggi level manajerialnya, maka pekerjaan-pekerjaannya lebih kepada perencanaan strategis dan jangka panjang, kemudian analisis alternatif dan alokasi sumber daya, perumusan kebijakan, review dan evaluasi, kemudian penanganan masalah-masalah kritis, kemudian kegiatan kepemimpinan dan seremoni. Ya, seremoni itu misalnya apa? Peresmian gitu ya. Ada peresmian gedung, itu seremoni ya. Kemudian semakin rendah level manajerialnya, pekerjaan-pekerjaannya lebih kepada penyeliaan langsung. Penyeliaan artinya langsung melihat atau menangani operasional di bawah. Ya. Kemudian melakukan review rinci kegiatan, melakukan kendali terhadap operasi, dan penyelesaian masalah personil. Jadi Pak Rektor itu tidak akan menanyakan apakah Pak Salih hadir hari ini atau tidak ya, karena Pak Rektor ada di top manajerial. Mungkin yang banyak bertanya apakah Pak Salih hadir atau tidak itu DHMD ya, bukan Pak Rektor, bukan pekerjaannya. Jadi kalau Pak Rektor nanya-nanya itu berarti salah ya, ini harus diingat. Nah, ini beberapa kegiatan terkait dengan manajerial dengan melihat pengelompokan tingkatan manajerial. Nah, kita juga kemudian harus melihat orientasi waktu dan jenis-jenis keputusan manajerial. Katanya semakin tinggi level manajerialnya, maka orientasi waktunya lebih ke masa depan. Jadi Pak Rektor itu karena ada di top manajerial, dia atau beliau itu banyak berpikir tentang Unpas yang akan datang seperti apa. Ya mungkin Pak Rektor bukan tidak mungkin, tapi jarang mungkin melakukan evaluasi Unpas kemarin ya. Lebih suka melihat prospek Unpas ke depan. Jadi kenapa ruangan Pak Rektor itu di Taman Sari rantai berapa? 5 ya. Karena lihatnya ke depan ya. Sedangkan semakin bawah level manajerialnya, orientasi waktunya lebih ke masa kini dan masa lampau. Jadi yang di bawah itu tidak berpikir nanti gimana. Yang penting kemarin dievaluasi ya, hasilnya gimana. Sedangkan jenis keputusan semakin ke atas biasanya tidak berulang, tidak terstruktur, keputusan tidak dapat diperkirakan, dan biasanya informasinya belum ada. Sedangkan semakin ke bawah, jenis keputusan biasanya berulang-ulang. Ya. Setiap bulan, jadi laporan bulanan, laporan mingguan kan sama ya, diulang-ulang ya. Terstruktur biasanya, dalam bentuk tabel. Dan informasinya sudah ada. Kenapa? Karena diambil dari masa lampau. Ya, sedangkan yang di atas kan masa depan. Nah, masa depan informasinya kan belum ada karena peristiwanya juga belum terjadi. Ya, ini juga kita perlu pahami ya jenis-jenis keputusan di manajerial. Nah, kemudian kita juga bisa melihat jenis-jenis informasi untuk setiap level manajerial ya. Semakin tinggi level manajerialnya, maka jenis informasinya biasanya rutin, ringkas, gabungan dari berbagai transaksi biaya dan pendapatan. Kemudian biasanya laporan ringkas rutin silang fungsi. Jadi biasanya tidak hanya bicara kaitannya dengan penjualan atau keuangan saja,
Mungkin penjualan dihubungkan dengan persediaan, ya. Kemudian dihubungkan juga dengan keberadaan SDM manusianya, ya, di silang fungsi. Kemudian ada laporan ad hoc, ya, dan informasi-informasi lain yang sifatnya non faktual, artinya belum ada, ya. Sedangkan semakin ke bawah biasanya laporan atau informasinya rinci, faktual. Faktual karena sudah terjadi, dan biasanya ada laporan-laporan perkecualian. Nah, ini jenis-jenis informasi untuk tingkatan-tingkatan manajerial. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat sumber-sumber informasi bagi manajerial. Ini memang belum saya update, ya, ini tahun berapa, ini sudah lama, ya. Kalau kita lihat top manajerial itu ternyata lebih banyak mendapatkan informasi dari luar organisasi, itu sampai 45%. Sedangkan dari dalam, top manajerial itu cuma dapat 25-35% dari middle, kemudian dari lower 10-15, dan dari lower 15-20. Jadi yang terbesar informasinya justru dari luar organisasi yang nanti kita kenal sebagai sistem intelijen yang di luar itu, ya. Kemudian untuk yang middle itu dari luar tetap ada, cuma lebih rendah dari top manajerial, sekitar 15%. Sisanya dia dapatkan terbanyak itu dari lower, ya. Dari lower dan operasional, ya. Kemudian di lower manajerial dari luar hanya butuh 5-10% saja, dan terbesar itu justru dari operasional, ya, dari bawah. Nah, ini beberapa sumber informasi. Kalaupun dipetakan pada kondisi sekarang, kemungkinan persentasenya akan sama, ya, atau berubah sedikit. Intinya bahwa untuk top manajerial karena lebih ke masa depan, maka informasi-informasi dari luar justru yang dibutuhkan, ya, tren dan sebagainya. Sedangkan semakin ke bawah itu justru informasi dari dalam yang dibutuhkan karena keputusannya lebih ke keputusan faktual. Nah, demikianlah sedikit gambaran tentang organisasi dan manajemen. Ini penting sebagai bahan kita karena berikutnya kita akan melakukan survei ke organisasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.